duduk ya. Yang abnormal ada apa aja? Wheezing. Nah, wheezing yang mana tuh? Wheezing, terus snoring. Snoring. Tahu snoring? Nggak dapat. Wheezing yang mana yang wheezing? Nah, itu pada fase apa? Fase pernafasan itu ada dua. Fase inspirasi, Ekspirasi. ekspirasi. Fase inspirasi yang mana? Masuk menghirup oksigen, Pada saat kita menarik nafas. Fase ekspirasi mengeluarkan Nah, apa yang didapat yang dimasukkan apa pada saat fase inspirasi? oksigen, Pada fase ekspirasi karbon dioksida. Nah, untuk wheezing, kalau wheezing pada saat fase Ekspirasi. Nah, pada saat fase ekspirasi untuk wheezing. Jadi ketika fase inspirasi kita menghirup nafas dan ketika ekspirasi timbullah bunyi mengi. Nah, itu namanya yang ini itu adalah bunyi mengi. Jadi pada saat fase ekspirasi. Terus apa lagi selain wheezing? Hah? Stridor. Stridor yang mana? Ayo, stridor. Stridor. Rattles, stridor, wheezing, snoring. Snoring. Snoring ngorok seperti orang ngorok. Ya, seperti orang ngorok. Jadi pendek pada fase inspirasi. Jadi kalau kita tidur, kita ngorok. Nah, itu biasanya kalau snoring tergantung apakah ada sumbatan atau tidak, dan banyak terjadi pada pernafasan bagian atas gitu. Jadi ketika ada sumbatan pada bagian saluran pernafasan bagian atas, maka akan terjadi snoring gitu. Snoring ngorok. Kalau kalian lupa, snoring itu ngorok. Kalau wheezing itu dia akan timbul mengi pada fase ekspirasi. Kalau snoring pada fase inspirasi, biasanya karena ada sumbatan di pernafasan bagian atas. Gitu, tergantung apakah dia ada sumbatan karena si sputum atau dahaknya, ataupun memang karena kondisi secara anatomis di bagian faring atau laringnya, atau si trakeanya. Gitu, maka akan timbul snoring atau ngorok. Crackles. Tadi ada snoring, terus stridor. Stridor dulu deh yang kalian dapat. Stridor. Stridor yang mana? Saya nggak kasih materi ya, saya cuma hanya pengen tahu kalian sudah sampai mana dengan Pak Imam. Stridor. Stridor. Suara-suara. Inspirasi. Jadi stridor, stridor suara yaitu pada saat kita fase inspirasi. Jadi kebutuhan oksigennya pun tidak dapat pada saat kita fase inspirasi. Nanti tergantung apakah stridor. Makanya kalian harus tahu dulu secara anatominya dan fungsi pernafasan normal ataupun abnormal. Ketika kalian tahu pernafasan normal ataupun abnormalnya, kalian akan tahu sumbu mana yang akan kalian gunakan pada saat kalian melakukan pemaksaan oksigen. Apa sih yang dibutuhkan sama pasien tersebut untuk pemenuhan kebutuhan oksigennya? Apakah pasien tersebut menggunakan nasal kanul kah? Nasal kanul tahu? Ini apa? Apa ya? Nih, ini apa ya kalian?
Ya, ini nasal kanul. Ini nasal kanul ya. Jadi dia langsung terhubung sama ya langsung dipasang melalui hidung. Ada juga ini rebreathing. Ada non rebreathing. Ini non rebreathing mask. Ya, bedanya apa? Rebreathing ada 4 sungkup pada pemberian oksigen. Ada nasal kanul, ada simple mask, ada rebreathing mask, ada non rebreathing mask. Bedanya di mana? Kalau nasal kanul udah jelas, ini nasal kanul. Kalau simple mask ini dia nggak ada kantungnya, jadi cuma hanya sungkupnya aja, gitu, ya. Ini simple mask, ini anggap aja ini nggak ada ya, ini simple mask. Kalau non rebreathing mask, ini rebreathing apa non rebreathing? Rebreathing itu dia di sini nggak ada klep ya. Nih, ini ada klep ya. Kelihatan nggak? Nah, ini rebreathing itu dia nggak ada klepnya. Rebreathing tidak ada klepnya. Tapi kalau non rebreathing dia ada klepnya dan dia ada kantung untuk oksigennya. Gitu. Bedanya apa rebreathing mask dengan non rebreathing mask? Ketika pasien menghirup oksigen atau ketika pasien menggunakan sungkup rebreathing mask, oksigen dan karbon dioksida akan kembali lagi ke dalam paru-paru. Tapi ketika kita menggunakan non rebreathing mask, si karbon dioksida sudah dikeluarkan, jadi dia tidak kembali lagi ke paru-paru. Makanya bedanya adalah di klepnya. Gitu. Di klepnya. Jadi fungsinya apa klepnya? Klepnya di sini sebagai penyaring untuk oksigen dan karbon dioksida. Jadi ketika penggunaan oksigen dengan rebreathing mask, berarti si karbon dioksida dan karbon monoksidanya akan kembali lagi ke dalam paru-paru. Gitu. Tapi ketika si pasien menggunakan non rebreathing mask, si oksigennya yang akan kembali lagi ke paru-paru dan karbon dioksidanya akan dikeluarkan. Gitu. Di sinilah dia fungsinya. Jadi buat kembali lagi si supaya kembali lagi si oksigennya pada saat kita menggunakan non rebreathing mask. Nah, selain tahu kalian secara anatomisnya dan fungsi pernafasan abnormalnya, pernafasan normalnya, nah maka kalian akan tahu apa sih sungkup-sungkup apa sih yang akan digunakan oleh pasien tersebut. Nah, indikasinya juga kalian bisa lihat dari penggunaan saturasi oksigen. Makanya ketika kalau kalian menemukan pasien yang sesak, kalian langsung hitung pernafasannya. Hitung pernafasan dalam 1 menit. Jangan pernah hitung pernafasan 15 menit dikali 4. Jangan pernah, apalagi pasien-pasien yang dengan sesak nafas. Gitu. Ketika kita salah menghitungnya, akan berpengaruh terhadap penggunaan terapinya. Gitu ya. Jadi nanti kalian lihat juga dari kadar saturasi oksigennya. Normal pernafasan normal berapa normalnya? 55. Pernafasan normal 60 sampai 100. bukan saturasi oksigen, pernafasan normal 18 Dari 12 sampai 20 satuannya kali per menit. ya. Pernafasan normal yaitu 12 sampai 20 kali per menit.
Ketika pasien, kalian lihat, pasien itu pada saat nanti ekspirasi, kalian sudah tahu fase inspirasi, fase ekspirasi. Ini pasien yang mana nih masalahnya? Kalian observasi pasiennya, yang mana nih masalahnya? Apakah fase inspirasinya? Apakah fase ekspirasinya? Otomatis kalau susah fase inspirasi, maka kebutuhan oksigennya pun akan tinggi. Karena oksigen tidak sampai di saluran pernafasannya. Jangankan mau masuk ke pernafasan paling bawah, pernafasan bagian bawah, dia tidak sampai di saluran pernafasan bagian atas. Jadi kalian harus lihat nilai dari saturasi oksigennya. Normal dari nilai saturasi oksigen yaitu 95% sampai 100%. Normal dari saturasi oksigen atau kadar oksigen di dalam darah itu 95 sampai 100%. Kalian lihat kalau misalkan dia nanti ketika kalian lihat, oh ternyata kadar saturasi oksigennya dia 80%. Lihat fase inspirasinya. Ketika sudah di bawah 80%, kalian langsung menggunakan sungkup, baik itu rebreathing ataupun non rebreathing. Kalau dia penurunannya di bawah 95%, 93, 92, 94, kalian menggunakan nasal kanul. Ketika sudah di bawah 80%, kebutuhan oksigen tidak akan sampai. Kalian sudah tahu fungsi rebreathing dan non rebreathing. Nah, kalian sudah tahu fungsi rebreathing dan non rebreathing. Supaya kembalinya kadar oksigen dan kadar karbon dioksida ke dalam paru-paru, ataupun kadar karbon dioksidanya dikeluarkan. Makanya ketika kadar saturasi oksigennya sudah 80%, otomatis kadar karbon dioksida dan kadar oksigen dan karbon dioksida itu pasti akan kurang ke dalam saluran pernapasan. Makanya kita langsung menggunakan sungkup. Jangan pernah kalian menggunakan oksigen, nasal kanul. Kalau kadar saturasi oksigennya sudah di bawah 80%, karena kebutuhan oksigennya tidak akan sampai ke dalam paru-paru. Kalian sudah tahu pernapasan atas dan pernapasan bawah, otomatis oksigen tidak akan sampai di saluran pernapasan bawah, hanya sampai di saluran pernapasan bagian atas saja. Ketika kalian kadar saturasi oksigennya sudah mencapai 80%, kalian menggunakan ini, saya jamin dalam sekian menit pasiennya meninggal. Ya, makanya nanti pada saat kalian turun ke lapangan, kalian sudah berhadapan langsung sama pasien, kalian empati sama pasiennya. Kok pasien ini sesak ya? Kayaknya perasaan nggak sesak banget kemarin saya lihat. Ataupun misalkan kalian pagi operan keliling. Makanya pada saat operan bukan hanya ngelihat ini apa, selamat pagi, lihat kondisi pasiennya. Ada keluhan apa? Kok sesak ya pasiennya ya? Yaudah operan, kalian hitung pernapasannya. Hitung pernapasan dalam 1 menit dan langsung mengambil kadar saturasi oksigen. Ukur kadar saturasi oksigen si pasien tersebut. Ketika kalian sudah tahu saturasi oksigennya berapa, gunakanlah sungkup atau nasal kanul kah, rebreathing kah, atau simple max kah, kalian gunakan. Itu saya yakin pasti kalian pintar. Kalian jangan kalah nanti sama dokter. Saya pernah pengalaman waktu itu pasien saya sesak dan pasien sesak, kadar saturasi oksigennya sudah 70%. Saya langsung ambil oksigen sih. Dokternya minta non rebreathing, langsung saya ambil rebreathing. Kebutuhan oksigennya langsung tercapai. Gitu. Jadi kalian harus tahu. Jadi kalian harus empati sama pasiennya, lihat kondisi pasiennya ya. Gitu. Terus udah tahu pernapasan normal. Suara nafas yang ada snoring, ada bising, ada stridor.
Stridor itu karena adanya obstruksi atau sumbatan pada jalan nafas seperti snoring, tapi dia lebih ke ngoroknya seperti ngorok tapi dia lebih dalam. Itu stridor. Ada Chinese stroke, Chinese stroke. Chinese stroke itu pernafasan yang sangat dalam, jadi dia lebih dalam pada fase inspirasi. Jadi pada fase inspirasi dan fase ekspirasinya dia pernafasannya sangat dangkal atau ya dia nggak dalam ya. Pada fase inspirasi kan keluarnya pun jadi dia lebih cepat dan akan mengarah ke apno. Apno itu henti nafas. Ya, jadi Chinese itu pada saat inspirasi dan ekspirasi dia kondisinya lebih dangkal pada saat atau lebih nggak dalam ya. Kalau pas pada wheezing kan kita inspirasi lebih dalam, tapi ketika ekspirasi dia baru timbul wheezing, lebih dangkal dia nggak dalam, jadi nggak semuanya dikeluarkan karbon dioksidannya. Makanya kalian harus tahu mana fase inspirasi, mana fase ekspirasi. Jadi kalian akan bedakan pernafasan normal atau enggak pada pasien tersebut. Apa nih? Wheezing kah? Chinese stroke kah? Stridor kah? Snoring kah? Nanti kalian akan bisa observasi sendiri. Hand sanitizer dan ada saturasi oksigen pada saat kalian menggunakan. Jadi ketika misalkan pasien tersebut sudah mengalami penurunan pernafasan, ini tetap kalian pasangkan. Nanti kita lihat. Jadi walaupun kalian sudah mengkaji Kak kadar saturasi oksigennya 80% ataukah kadar saturasi oksigennya 90%. Saya pasang nasal kanul ya Kak 90%, ini jangan dilepas dulu. Jadi kita bisa pantau, kita bisa kaji apakah setelah pemberian oksigen terpenuhi untuk kadar saturasi oksigennya. Gitu. Kenapa pasangnya di jari-jari? Untuk saturasi oksigen pemasangannya melalui jari-jari, di jari-jari. Kenapa? Kenapa pada penggunaan saturasi oksigen pemasangannya di jari-jari? Bedanya nadi dan arteri ya Pak? Bedanya arteri sama vena? Ya. Bedanya nadi, bedanya arteri sama vena. Maaf. Bedanya arteri sama vena. Kalau vena teman sekelas saya Bu. Ya. Untuk arteri itu darahnya mengandung oksigen. Untuk vena itu darahnya mengandung karbon dioksida. Sip. Terus kalau lagi bedanya ada yang lain yang menandakan ciri khas antara arteri dan vena. Warnanya. Betul. Arteri itu kadar oksigennya lebih tinggi dibandingkan vena. Ada yang tahu? Coba kalian pegang nadi kalian. Berdenyut ya? Berdenyut itu arteri. Arteri. Jadi bedanya arteri dan vena, arteri itu berdenyut karena kadar oksigennya tinggi dan aliran balik. Sedangkan vena itu adalah pembuluh darah besar. Jadi kalau kalian mengukur nadi itu cari yang berdenyut. Nanti pada saat kalian pengambilan, untuk penggunaan untuk penggunaan masker oksigen, untuk penggunaan selang oksigen, kalian lihat juga dari nilai AGD-nya. Nilai AGD-nya, analisa gas darah itu diambil melalui darah arteri. Jadi nanti bisa terlihat kadar oksigen. Benar, tadi arteri itu tercampur banyak mengandung oksigen. Jadi ketika kalian mengambil kadar AGD
atau kalian mengambil darah AGD, darah arteri atau analisa gas darah, itu akan terlihat kadar oksigen di dalam darah. Otomatis kalau kalian sudah tahu di sininya udah rendah, udah di bawah 95%, ataupun banyak sudah di bawah 80%, pasti dokter langsung meminta untuk pengecekan AGD. Jadi supaya kita tahu sama nggak nih arterinya, sama nggak nih kadar saturasi oksigen dengan menggunakan saturasi oksigen dengan AGD-nya. Biasanya nggak beda jauh. Tidak beda jauh antara nilai dari saturasi oksigen dengan nilai dari AGD-nya. Itu makanya kenapa kalau AGD itu banyak diambil di darah arteri karena mengandung oksigen. Gitu. Dan arteri itu dia yang berdenyut. Dia kadar darahnya juga nanti kalau kalian ambil darah arteri, kalian bedain mana darah arteri dan mana darah vena. Gitu. Darah arteri dia lebih terang, lebih merah, tapi kalau darah vena dia hitam. Dia lebih hitam, tapi kalau darah arteri dia lebih terang. Darahnya seperti darah keluar, ya, seperti darah keluar lebih merah dia, beda dengan darah vena. Kalau darah vena itu dia lebih menghitam, gitu. Kenapa lebih menghitam? Karena kadar oksigennya sedikit dibandingkan darah arteri. Terus, nah, kenapa ini dipasang di jari-jari? Di pembuluh darah, di jari-jari atau di bagian ekstremitas banyak terdapat pembuluh darah apa yang banyak terdapat di bagian ekstremitas? Kaki, vena yang besar, pembuluh darah vena, pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kapiler di bagian ekstremitas. Pusing kan? Banyak kemana-mana kan? Nah, iya. Itu banyak emang kemana-mana, pasti nyambungnya kemana-mana gitu. Jadi untuk pemasangan saturasi oksigen kenapa digunakan di jari-jari tangan atau di jari kaki? Karena di bagian ekstremitas banyak terdapat pembuluh darah kapiler, di mana kita tahu hemoglobin berfungsi membawa kadar oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi dari HB membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ketika HB itu dialirkan ke seluruh tubuh, darah diedarkan ke seluruh tubuh, sampai tidak oksigen ke bagian perifer atau ke bagian kapiler. Perifer atau kapiler dia pembuluh darah kecil. Itu makanya kenapa dipasangnya di bagian ekstremitas, terutama di ekstremitas bagian atas. Ekstremitas bagian atas mana? Tangan, bawah, kakinya. Bingung lagi saya tanya ekstremitas saya bagian atas, saya pusing bu. Ya kemana-mana kan jalurnya. Nah iya. Gitu. Jadi untuk saturasi oksigen kalian sudah tahu secara rasional kenapa digunakan di jari-jari. Karena fungsi HB adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nanti untuk diedarkan sampai tidak oksigennya di bagian perifer. Ya. Oke. Nah alatnya apa aja? Tadi oksigen, sungkup ya. Ada sungkupnya itu ada Simple Max. Simple Max kalian sudah tahu. Di sini nggak ada ya kayaknya ya. Simple Max nggak ada ya Bu Yuni? Simple Max. Nggak ada ya, ya udah kalian udah terbayangkan kalau Simple Max ini nggak ada kantungnya ya. Jadi kalau misalkan ya Simple Max ini nggak ada kantungnya ya, ini buat anak. Tuh, terus ada rebreathing, ada non rebreathing. Nah nanti ketika rebreathing ataupun non rebreathing dipasangkan di pasien, ini akan mengembang. Ini akan mengembang seperti balon. Kalau misalkan ini nggak mengembang, kalian cek apakah dia pemasangannya benar atau tidak. Atau ada yang terbuka gitu, karena pada saat kita memasang kita wajib melekatkan, harus melekatkan supaya apa? Supaya dapat sih kadar oksigen maupun kadar karbon dioksida. Oke, apalagi alatnya ada hand sanitizer, ada
Saturasi ada bengkok ya. Bengkok fungsinya untuk apa? Bengkok yang mana sih? B. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, alat yang alat yang sudah kotor. Ya, jadi fungsinya untuk tempat sampah. Ya, nggak mungkin dong kita mau tempat sampah yang dorongan, jadi kita pakainya bengkok. Ya, jadi fungsinya untuk apa? Nanti kalian pada saat pemasangan oksigen, jangan kalian buka di ruangan kalian jeng begini. Bawa, oh ya udah bawa gitu. Jadinya udah ditaruh di ruangan, tinggal pasang, jangan. Kalau bisa ini tidak tersentuh dengan tangan kalian, ya. Kalian langsung pasangkan ke pasiennya. Nah, ini nanti fungsinya untuk membuang sampahnya. Ya. Terus ini siapa yang tahu ini? Cairan Aquades. Luar biasa. Yakin, Aquabides. Cairan apa ini? Cairan sterilnya apa namanya? Aquapack. Ini namanya Aquapack. Nah, Aquapack sekarang sudah menggunakan Aquapack. Fungsinya untuk apa? Kenapa sih? Kalau dulu kan zamannya kan, kalau zaman dulu itu masih yang humidifier ya, humidifiernya yang masih menggunakan tabung kita isi air, gitu. Tapi sekarang tidak menggunakan itu. Ataupun misalkan kondisi-kondisi emergensi boleh kita menggunakan itu. Tapi kalau misalkan nggak ada Aquapack, kita pakai Aquapack. Ini Aquapack, cairan steril. Ya. Ini prinsipnya untuk Aquapack tidak digunakan antara satu pasien dengan pasien yang lain. Aquapacknya masih banyak nih, kasih aja tuh pasien yang si B-nya. Tidak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi proses penularan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Jadi ini tetap menggunakan satu pasien satu Aquapack. Ini Aquapack ya. Pakai botol itunya. Iya. Jadi nanti kita tinggal pasangkan di ini. Itu kan hanya ada Ini kalau kita mau menggunakan oksigen, kita cek dulu si tabung oksigennya ada nggak. Jangan sampai kita udah bawa-bawa ke pasien nih, udah bawa-bawa ke pasien ternyata oksigennya kosong. Ya, pasiennya udah cengak-cengak, udah pernafasannya Senin Kamis ya. Iya, pernafasannya Senin Kamis, udah ngap, dianya udah sesak nafas. Ternyata kita merawat menggunakan oksigennya yang oksigennya kosong. Kita cek. Keren. Muncrat ya? Dingin bu. Kehidupan. Jadi kita cek dulu kadar oksigennya. Nanti kita cek juga kalau misalkan dia masih Ngecek oksigennya. oksigennya itunya baik. Obatnya bu. Enak tadi kehidupan tahu. Ruangan itu diceknya itu yang biru-biru itu yang belum. Iya, cek dulu. Kalau misalkan dia udah naik nih, tapi kenapa masih nol? Kita cek di bagian yang ininya ya. Ini karena nggak terpasang. Dia naik nggak? Nah, ya. Tapi kalau misalkan sudah berhenti, nah tapi kenapa dia masih kosong nih? Misalkan nih jarumnya dia kosong. Saya kalikan nanti ya. Ya, jadi kita cek ininya juga ya, si set opennya ya. Nah, kalau misalkan dia ada oksigen ya sudah, berarti nanti kita tinggal turunkan aja. Yang penting kadar oksigennya di sini, oksigennya udah ada ya di sini ya. Kita cek dari sininya. Supaya di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, tapi giliran hujan padahal udah keras. Di mana ya bu? Kenapa sih Naya? HP
HP gue tadi mandi. Udah jam 10. Jam 10. Mungkin kalian pakai ini ya, pakai ini pantang. Ada yang misalkan dia pernafasannya misalkan 28 kali per menit, kadar saturasi oksigennya 93%. Dengan stabil dia 93%. Oke, dengan stabil kita langsung tahu kita kolaborasi sama dokternya. Ingat, pemberian oksigen bukan kita yang menentukan, tapi kita advice dari si dokternya. Boleh kita menyarankan sama dokternya, dok, pasiennya saturasi oksigennya 93%. Respirasinya dok 28 kali per menit. Saya kasih oksigen nasal ya dok ya? Boleh. Gak apa-apa, kita bilang seperti itu gak apa-apa. Gitu, kalau misalkan dia bilang, Kak, berapa kadar saturasi oksigennya? 93% dok. Boleh kita tanya, dok mau kasih apa dok? Boleh. Tapi kalau misalkan kita percaya diri sama diri kita sampaikan aja ke dokter, dok saya kasih ini ya dok ya, nasal kanul ya dok. Itu kita lihat juga dari si perkembangan si fase inspirasi dan fase ekspirasinya. Kalau misalkan kita lihat nih, dia ada juga kadar saturasi oksigennya 93%, tapi pada saat fase inspirasi dia susah untuk mengambil nafasnya. Tapi dok, fase inspirasinya susah dok, dia terberat banget, dalam banget. Menggunakan apa dok? Simple max boleh dok, karena pasti dia lama-kelamaan akan turun kadar saturasi oksigennya. Jadi dia akan turun. Kita lihat dari si perkembangan fase inspirasi dan fase ekspirasinya ya. Jadi kalian harus nilai dari nilai saturasi oksigen paling minim sebelum kalian mengecek analisa gas darahnya. Kalian harus tahu dasarnya dulu, cek dulu kadar saturasi oksigen, cek dulu respirasinya, observasi kondisi pasiennya, pernafasannya, inspirasi, ekspirasi, cek juga akralnya, dingin atau tidak. Kalau dingin, otomatis si oksigen tidak sampai di pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler. Cek juga bagian akralnya, ya, akralnya. Cek bagian ekstremitasnya, dingin atau tidak. Normalnya hangat. Normalnya hangat. Kalau dingin, kita perlu curiga. Berarti si kadar saturasi oksigennya tidak sampai di bagian kapiler. Itu. Cek juga kebiruan atau tidak. Birunya di mana? Bibir. Bibir. Kita lihat juga ujung kukunya. Pucat atau tidak. Kita cek apanya? CRT. Tuh. Apa itu CRT? Ini belakangnya rectine, apa ya namanya ya? Capillary Right time. Gimana cara ngeceknya? Dipencet Dipencet tuh dua detik. Kemerahan dari 2 detik. kemerahan apa enggak? Balik Dia lagi normalnya kemerahan atau tidak? Normalnya kurang dari 2 detik. Kita cek CRT-nya. Capillary right time-nya. Dan kita cek capillary rate-nya, kita cek mukosa bibirnya, kebiruan atau tidak, cyanosis atau tidak, cek kukunya, cyanosis atau tidak, pucat atau tidak, merah atau tidak. Normalnya merah, capillary rate time dia kembali dalam 2 detik merahnya, ya. Oke. Setelah kalian udah observasi pasiennya, kalian pemasangan oksigennya. Gimana sih pemasangan oksigen? Otomatis setelah kalian kaji, kalian penggunaan hand sanitizer atau kalian mencuci tangan. Dan cuci tangan berapa langkah? Nah, berapa momen? 5 detik. Berapa momen? 2 sebelum, sesudah, dan Berapa momen? sebelum, sesudah, dan terkontaminasi pasien. Berapa momen? Udah masuk belum Pak Astrid? Ada 2 momen. 5 momen. 5 momen. Ya, 6 langkah, 5 momen. Ya.
Sebelum melakukan tindakan. Apalagi Saat memberi, saat mau saat melakukan, ya, sebelum melakukan tindakan sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, sebelum melakukan tindakan aseptik. terus kena cairan tubuh pasien, Ah, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. jangan lupa 5 moment 6 langkah cuci tangan. Sudah tahu apa langkah cuci tangan? Sudah. Gimana? Gimana? diputar Terus gini. Berapa kali? 4 kali. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus gini 2, 3, 4. Gini. Ya, terus? Terus gini. Kunci. Ya, terus? Jempolnya gimana? Diputar. Yakin diputar. Gini ya? Ini. Gimana? Karena kita buat menggosok bagian punggung. Sambil kita putar jempol kita, tapi sambil kita jempol bagian bawah, jempol bagian atas muter ke bagian punggung tangan. Ke bawah ya, Bu? Nah, ke bawah. Keluar. Terus kuku. Kuku gimana? Dari dalam apa keluar? Dari dalam keluar. Kuku ya, dari dalam ke keluar. belum Ke arah jarum jam, dari dalam keluar. Jadi bukan ininya di ini. kasih tahu di WA ini. Gitu. Karena fungsinya apa? Untuk menggosok punggung kita juga. Oke. Jangan sampai nanti kita udah cuci tangan, punggung kita di sininya masih kotor. Gitu. Kita nggak sengaja megang. Ya. Oke. Terus kita identifikasi. Oke, kita identifikasi. Ibu, permisi Ibu, selamat pagi. Saya dengan Suster Rahayu. Ibu, tadi saya sudah mengecek ya Bu ya, Ibu agak sesak ya Bu ya, nggak apa-apa. Kalau kita ke pasien kita menggunakan bahasa awam. Bu, saya tadi udah observasi Ibu, Ibu sudah sesak ya. Tadi saya sudah mengukur pernafasan Ibu. Tadi pernafasan Ibu 28, terus saya juga udah mengukur untuk saturasi oksigennya 93% ya Bu ya, di bawah normal. Tadi saya sudah konfirmasi ke dokternya juga, Ibu akan diberikan pemasangan oksigen dengan nasal kanul ya Bu ya. Jadi nasal kanul itu nanti dia sungkupnya sederhana, selang oksigennya sederhana seperti ini ya Bu ya, nanti masuk ke dalam hidung supaya kadar oksigennya masuk kembali lagi ya Bu ya. Jadi kebutuhan oksigennya sampai lagi ke bagian paru-paru Ibu. Nah, saya akan melakukan pemasangan oksigen dengan selama 5 menit ya Bu ya. Sorry, maaf, saya lupa untuk identifikasi namanya. Ya. Namanya boleh Bu sebutkan namanya Nyonya Susi ya Bu. Umurnya Bu jelas, Ibu boleh sebutkan tanggal lahirnya 11 November 97 misalnya. Ya 87 deh, jangan 97 kemudahan. Ya, 87 oke. Baik Bu, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, baik ya Bu ya. Saya pasang oksigennya dulu ya Bu. Oke, kita cek. Tadi kita udah cuci tangan. Nah, kita pasang ini, ceritanya masih dalam plastik ya. Ini ceritanya masih dalam plastik ya. Tadi kita udah cek ya di ruangan ini bahwa si oksigennya ada ya. Oke, kita pasang dulu wapeknya. Ya. Ini kobel-kobel. Datangin. Ada yang boleh.
Jangan gitu nanti terdatang loh. Itu hidungnya dibersihin dulu nggak, Bu? Enggak, Jadi langsung dipasang. langsung. Kalau ada pasang. Ya kalau ada kotorannya. Ya, kita lihat juga pada saat, tapi enggak sih, tidak untuk kita bersihkan ya. Di daftar pilihnya ada? Nggak ada kan? Tidak kan? Tidak dibersihkan kan? Tidak kita bersihkan untuk pembersihan. Nanti pada saat kalian bersihkan, kalian lakukan perawatan personal hygiene ya. Gitu. Makanya bukan hanya dia kebutuhannya aja, tapi bukan hanya kalian sebagai seorang perawat hanya kasih obat, visit dokter, udah kebutuhan pasiennya udah nggak mandi dalam 1 minggu selama perawatan, kalian diem gitu. Jangan tawarin pasiennya, Bu mau saya lap gitu. Karena kenapa? Ketika personal hygiene-nya akan timbul masalah lagi, berjamur, gatel, berjamur, kasihan pasiennya. Jadi makanya kita sebagai seorang perawat bukan hanya kita kebutuhan si pasiennya. Kalian ada kan kebutuhan Maslow kan? Nyaman, fisiologis. Kebutuhan oksigen kebutuhan yang mana dari Maslow? Fisiologis, terus apa lagi? Rasa aman nyaman, terus kasih sayang, terus harga menghargai, terus aktualisasi diri. Jangan lupa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalkan kita cuma hanya kebutuhan fisiologisnya aja, tapi pasiennya nggak nyaman, nggak dapat. Ataupun kita hanya nyamanin pasiennya, kita mandiin aja, tapi pasiennya sesak kita cuek, sama nggak bisa. Ya, jadi kita pasang. Indah. Berapa untuk pemberian nasal kanul kita berikan sebanyak 1 sampai 5 liter. Saya salah Pak? Atau kalian pernah dapat info untuk nasal kanul berapa banyak liternya yang kita berikan? 1 sampai 6. Terus ada yang 1 sampai 6, ada yang 1 sampai 5, tergantung. Nanti kita untuk liternya kita advice dari dokter. Ya. Dok, nasal kanul ya Dok, saya kasih ya Dok. Berapa liter Dok? Jadi kalian misalkan nasal kanul 7 liter misalkan dari ya Dok, nasal kanul 7 liter ya. Gak mungkin. Kalau 7 liter tidak menggunakan nasal kanul. Menggunakan Simple Max. Simple Max berapa liter? Pemberiannya Simple Max. Nasal kanul ada sumber yang menyebutkan 1 sampai 5 liter, ada sumber yang menyebutkan 1 sampai 6 liter. Masya Allah, jangan di kepala juga kali Neng. Kasihan temennya, kamu diem aja kepala aja di. Ya. Simple Max berapa? Simple Max berapa? Simple Max 10 liter. Oke, 7 sampai 10. 6 sampai 10. 5 sampai 8 liter. 5 sampai 8. 5 sampai 8. Rebreathing dan non rebreathing 8 sampai 10. 8 sampai 10. 8 sampai 10, 8 sampai 12. Rebreathing. Rebreathing dan non ya Bu ya? Iya, rebreathing dan non rebreathing. Sama ya Bu itu? Iya. Dan bedanya yang ada Clap dan tidak clapnya ya. Kalau non rebreathing yang dia ada clapnya. Rebreathing. Sampai 12. sama aja. Beda-beda teorinya. Kok ini rebreathing ya dia? Nih nanti kalau kalian ragu yang mana nasal kanul, yang mana ini biasanya suka ada di tulisannya ya, Simple Max, nasal kanul, rebreathing, non rebreathing, ada deh tadi di mana ya, yang rebreathing, non rebreathing. Ini nasal kanul. Oke, nah udah terpasang.
kita cek, misalkan advice dari dokternya itu dia pemberian nasal kanul sebanyak 4 liter. 4 liter. Kita pasang dulu oksigennya. 4 liter. Nih, ada. Kalian mau lihat? Maaf, sini. Nih. 1. Ini flow meternya ya. Kita lihat flow meternya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kita naikkan si ininya. Oh, liternya di sini. Liternya kirain di sini. Kayak bensin gitu, Bu. ini 1 liter. Iya, satu ini 1 liter. Liter. Ya. Nah, ininya kan oksigennya masih ada kan? Nah, kalau misalkan ininya terkunci, otomatis si gelembungnya ini, si bola-bolanya ini nggak akan, air raksanya nggak akan naik. Kita kasih 4 liter. Jadi kalian harus tahu standar untuk pemberian nasal kanul berapa? Berapa liternya? Berapa liternya? Nasal kanul 1 sampai 6 liter, 1 sampai 5 liter. Simple max 5 sampai 8. Non rebreathing 8 sampai 20, 8 sampai 12 ya. Nah, setelah kalian cek, udah nih oksigennya sudah tersambung, kalian cek di punggung tangan kalian. Gimana? Ada atau tidak kadar oksigennya? Oh, kerasa atau Jangan enggak? rasakan. Oh iya, Bu. Ibu Mau nyoba? Udah habis udah. Iya. Karena Tapi ada suaranya juga ya, Bu? Iya, karena oksigennya keluar ini. Udah oksigennya keluar, terus kadar liternya juga dia sedikit. Gitu. Makanya kita tadi harus kaji pengkajiannya. Insting kita harus kuat. Jadi bukan hanya kita langsung ngasih, kok pasiennya sesak Pak, saya langsung kasih oksigen nih ya. Ternyata dia sesaknya 28, tapi kadar saturasi oksigennya turun. Saya pernah menemukan pasien seperti itu. Banyak terjadi pada pasien-pasien COVID. Dia saturasi oksigennya respirasinya bagus, 23, 25. Tapi kadar saturasi oksigennya tidak sampai ke bagian paru-paru. Jangan main kepala. Siapa tuh tadi nggak gelepak? Ya, ada seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian pasiennya kok kayaknya nggak sesaknya nggak banget ya, sesaknya nggak sampai dia 30. Tapi kadar saturasi oksigennya turun. Jangan pernah menggunakan ini. Kalian langsung gunakan yang sungkup. Saya merawat pasien COVID itu banyak terjadi dia RR-nya baik, RR-nya bagus 20, tapi kadar saturasi oksigennya turun. Kita lihat dari kondisi si penyakit pasien, diagnosa medisnya apa dulu. Kalau misalkan dia diagnosa medisnya misalkan hipoksia atau misalkan TBC atau misalkan COVID. Itu kita tahu secara fisiologis di mana sih permasalahan parunya. Makanya kita harus tahu nih secara anatomis, secara penyakitnya. Baru kita lakukan tindakannya apa. Banyak pasien-pasien COVID yang dia pernafasannya baik, RR-nya baik, tapi kadar saturasi oksigennya turun. Banyak banget. Itu tidak terlihat, tapi kondisi pasiennya sudah pucat, akral sudah dingin. Banyak. Ada juga yang nggak pucat tapi dia ada akral dingin. Iya suster, mungkin karena kedinginan kayaknya tadi di bawah AC. Tapi kita cek kadar saturasi oksigennya. Kita lihat secara patofisiologinya untuk COVID bermuaranya di alveolus, di mana alveolus banyak mengandung kadar oksigen. Karena ada peradangan dari si virus ya otomatis kadar oksigennya tidak sampai. Tidak sampailah di bagian perifer. Makanya lihat juga kondisi si penyakitnya. Banyak pasien yang seperti itu. Ya. Kita pasang. Ibu izin, mohon maaf saya pasang oksigennya ya Bu ya. Agak kurang nyaman ya Bu ya. Kita pasang.
jangan menghindar gitu. Pasiennya di tarik nafas dulu atau Enggak usah, pasang aja langsung aja biasa aja. Kalau dia tiba-tiba aduh gitu. Kalau dia tiba-tiba menghindar Bu, kan tidak nyaman. Iya, pasti nggak nyaman. Kita sampaikan, Bu, nggak nyaman ya, Bu. Sampaikan dari belakang telinga. Kita tanya, maaf ya, Bu, ya. Kenceng nggak, Bu? Ini pas di atas kepalanya. Iya, boleh. Kalau di sininya Bu kayak digituin kayak di Di belakangnya pasti dia akan ganjel. ganjel. Kita kasih rasa kasih nyaman juga ke pasiennya. Nyaman nggak? Kita tanyakan pasiennya, Bu, kekencangan nggak, Bu, iketannya? Bu, nyaman nggak, Bu, iketannya? Bu, maaf, keganjel nggak, Bu, di kepalanya? Ketindihan nggak? Kita lihat juga, jangan sampai dia ketindihan, karena kalau ketindihan dia akan nggak sampai oksigennya, nekuk. Nah, ataupun misalkan ya dia ketahan. Nah, misalkan dia ketekuk ya. Nah, kita lihat, jadi kita cek juga oksigennya. Dia ngalir nggak? Biar sampai. Terus kalau pasiennya gerak-gerak, ininya jatuh, jadi dia pasien sendiri bisa. Nah, kalau misalkan dia gerak-gerak atau jatuh, misalkan pasien anak ya, pasien anak kita pakaikan plester. Tapi hati-hati juga, plesternya dia ada iritasi gak? Ada alergi gak? Ada pasien yang alergi sama plester. Ada juga pasien yang iritasi sama plester. Hati-hati. Ataupun misalkan dia kulitnya terlalu tipis, sensitif, ataupun misalkan ibu-ibu yang dia sering perawatan. Udah perawatan mahal-mahal, lama-lama dipakein plester sama perawatnya, udah merah. Udah komplain di rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta. Perawatnya kekencengan pakein plesternya di pipi saya kan perawatan. Wah, ya. Iya, bener juga loh. Ibu-ibu. Iya, enggak. Gitu. Ibu-ibu rempong. Nah, ya kalau kalian sekarang rempong, tapi kalau pasien tersebut kan maunya kondisi datang. Nah, apalagi pasien-pasien berbayar. Berbayar. Apalagi pasien-pasien yang VIP, pasien-pasien yang berbayar, ataupun misalkan kalian praktek di dalam pasien-pasien atensi. Atensi itu ya, pejabat. Hati-hati. Hati-hati. Makanya kita tanyakan ke pasiennya, Bu, maaf kekencengan nggak? Bu, maaf ini kan gerak-gerak ya, Bu, anaknya, boleh saya pakaikan plester biar oksigennya nggak kelepas. Kalian yang penting komunikasinya good, baik, skill komunikasinya good. Kalau sudah di depan pasien, jangan pernah kalian gugup. Pasti kalian akan marah di depan saya gemeteran apa ya, Bu? Aduh, Bu, hektar di mana ya, Bu? Kuadrat di mana ya, Bu? Kuadrat di sini. Perkusi apa ya, Bu? Ini apa bunyi normal perkusi? Sonor, Bu, sonor. Duk, Bu. Ya, cyanosis. CRT-nya kita cek misalkan lebih dari 3 detik. Dia cyanosis. Terus ekstremitasnya akral dingin, pucat di bagian kapiler, ekstremitas bagian atasnya ya, dia pucat. Oke, kita langsung berikan advice dari dokternya menggunakan non-rebreathing mask. Oke. Selamat pagi, Bu, saya dengan Suster Rahayu. Bu, tadi saya sudah ngecek Ibu ya, Ibu sesak ya, boleh sebutkan namanya, Bu? Ibu Susi. Oke, Ibu Susi, tanggal lahir 11 November 87 ya, Bu ya. Oke, baik, Bu, saya pasang oksigennya ya, Bu ya. Ibu tadi kadar saya udah cek untuk kadar saturasi oksigennya. Kadar saturasi oksigennya turun 80%. Normalnya itu 95% sampai 100% ya, Bu ya. Jadi turun jauh. Jadi kita menggunakan sungkup masker yang ada kantungnya ya, Bu ya, supaya oksigen sama karbon dioksidanya masuk lagi ke bagian paru-paru Ibu. Gitu. Bu, sebelum saya melakukan tindakan, saya butuh waktu hanya 5 menit ya, Bu ya, untuk pemasangan oksigen. Sebelum saya tindakan, ada yang mau ditanyakan, Bu?
Tidak ada, baik. Saya bukan ya Bu ya. Ya, ibunya sudah sesak. Boleh kalau ibunya sudah sesak kita langsung, Bu, saya pasang oksigennya ya Bu ya supaya kebutuhan oksigennya. Iya. Lihat tuh. Udah. Ya. Cek, kita kasih misalkan advice dari dokternya 10 liter. Kita cek, jangan langsung tinggi. Iya, kita naikkan. Makanya saturasi oksigen tidak kita lepas. Ya, kita sambil observasi setelah kita pemasangan. Kita kasih misalkan 10 dulu. Ya, kita kasih 10. Bu, maaf ya Bu ya, nggak nyaman ya. Kenapa nyangkut? Enggak enak. Bisa nyangkut. Maaf ya Bu. Kalau di Indosiar langsung Emang itu masker? Kalau misalkan dia nggak kencang, tarik aja bagian sininya, ya. Oke Bu. kalau di manusia langsung nggak keluar. Tuh keluar. Nah dia langsung. Jadi seru banget. Ya. Iya, demi. Oke. Tapi nanya dia terus buat Napas. Iya. Oke. Kalau napas kan kembali. Lihat tuh. Jadi napas. Dia langsung. Kita cek sambil kita pemasangan oksigen. Kita cek dia mencukupi gak? Naik gak kadar saturasi oksigennya? Nih tuh. Kita cek. Kalau misalkan dia nggak naik, kita cek. Kita tunggu dalam 1 menit. Kita tunggu aja dulu dalam 1 menit. Kita observasi. Kita tunggu dalam 1 menit sambil kita lihat kadar saturasi oksigennya. Misalkan kita kasih 10 dia nggak naik, kita lapor sama dokter ya. Dok, saya sudah pakaikan, misalkan dokternya sudah minta untuk non-rebreathing ya, NRM, non-rebreathing mask. Dok, nggak naik dok, dikasih NRM dok, 10 liter dok, mau naik nggak dok? Mau naik nggak? Oke kak, kasih kak, misalkan kasih berapa dok? 12 atau 11? Kita sudah tahu range rentangnya. Atau misalkan kita mau kasih 8 dulu. Ya oke, kasih 8 dulu. Ya, 8 ya. Udah tahu kan cara pemutarannya? Nah, oke, 8 dulu kak. Kasih sambil kita ukur, ternyata dia hanya naik 82%. Dok, saturasi oksigen 82% dok. Mau naik lagi gak dok? Cukup dulu kak, biarin dulu. Coba kita lihat. Kita cek lagi dalam 1 menit. Kita tungguin aja, nggak apa-apa lama. Kita tungguin sambil kita hitung pernafasannya lagi. Berubah gak dia? Dok, nggak naik dok. Udah 2 menit. Dok, nggak naik. Saturasi oksigen masih 82. Oke kak, nambah. Berapa dok? 10. 12. Boleh 12. 12 langsung ya. 12. Kalau 12 pernah lakukan diturunin lagi. Enggak. Kalau 12 pasti nggak naik. Tadi aja lah, kan kita lihat dari sungkupnya, kita udah tahu kan batas maksimal kita pemberiannya berapa. Kalau untuk sungkup, untuk NRM dan rebreathing. Iya. Ini kalau misalnya pasang oksigen ini pasiennya udah ditinggal atau enggak? Kalau setelah 1 menit dia Setelah 1 menit kita cek aja dulu. Setelah 1 menit kalau misalkan dia ada perubahan dari kadar saturasi oksigen, ya sudah. Gimana dok? Itu biasanya pasien-pasien kondisi emergensi atau pasien-pasien kritis biasanya butuh perhatian lebih dan agak lama. Biasanya kita nggak main asal tinggal ya. Itu. Tapi kalau misalkan dia ada perubahan, misalkan dari saturasi oksigennya 80%, dia naik jadi 91%. Dengan misalkan tadi pemberian 8 liter per menit. Udah. Ya sudah. Enggak harus habis. Nanti tergantung advice dari dokternya. Apakah dia sudah cukup atau tidak. Kalau misalkan dia masih sesak, udah pemberian nih, udah sampai level maksimal, misalkan 15. Misalkan dia dikasih 15 liter per menit dengan rebreathing NRM. cobain. Dengan NRM. Nah, kita lihat tidak ada perubahan, kita anjurin. Coba dok,
Boleh nggak kita AGD? Ya. AGD. Pakai AGD, cek darah arteri yang langsung dari pembuluh darah arteri. Analisa darahnya, everything-nya. Ya. Kalau kita kasih berapa menit ini, misalkan ya red breathing kasih 5, wah nggak bakalan naik dia, karena nggak sampai kebutuhan oksigennya. Kalau kita cuma nih ya, kita menggunakan sungkup red breathing atau non red breathing, kita kasih 5 atau 6, nggak bakalan naik dia oksigennya. Tapi kalau kita kasih lebih sesuai dengan ukurannya 12, karena oksigen akan terhirup kembali. Itu gak ada. Ada apa? Nggak ada dua. Kayaknya itu deh. Hijau. Mau coba muter?